Pemirsa, politisi muda Golkar, Charles Bonar Sirait mengikuti langkah sejumlah rekannya mendukung pasangan Jokowi JK di Pilpres nanti. Partai Golkar sebelumnya telah memberikan dukungan resminya kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Charles menambah panjang deret politisi dari Golkar yang mendukung Jokowi JK. Charles Bonar Sirait menyampaikan dukungannya kepada Joko Widodo Yusuf Kala dalam deklarasi Jari Tengah Ungu di Jakarta. Dalam penjelasannya, Charles menilai sosok pasangan yang diajukan oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI ini merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan sudah menunjukkan catatan kerja mereka. Dia berharap Partai Golkar menghormati pilihan kadernya yang berbeda. Karena saya melihat sebagai anak muda, saya perlu menaruh harapan saya lebih banyak kepada calon pemimpin yang bisa memberikan harapan dan mau mendengar apa yang rakyat sampaikan, tidak berjarak. Dan yang berikutnya adalah yang sering saya ucapkan beberapa kali, efisien dalam bicara, tapi banyak dalam bekerja. Saya pikir itu yang saya lihat ada di Jokowi dan JK. Charles bukanlah politisi Golkar pertama yang memberikan dukungan untuk Jokowi JK. Sebelumnya ada nama Indra Piliang, Humpida Hidayat, Fahmi Idris, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Keberadaan Kala yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar sebagai cawapres Jokowi sedikit banyak ikut mempengaruhi putusan sejumlah kader Golkar saat ini. Dalam acara deklarasi dukungan hari ini, selain Charles Bonar Sirait, terlihat juga politisi Partai Amanat Nasional Wanda Hamidah. Wanda siap menerima sanksi yang akan diberikan oleh partainya karena memilih Jokowi dan JK. Ketika pengurus partai, DPP PAN mempunyai kebijakan berpasangan dengan Prabowo yang saya anggap justru kontraproduktif dengan cita-cita reformasi. Intinya sih itu aja. Dukungan dari politisi partai lawan juga datang dari Ketua DPP Gerindra, Haris Indra. Keputusan Indra ini dikecam oleh petinggi partai tersebut. Meski partainya mengusung Prabowo Subianto, Indra menilai Jokowi merupakan figur yang lebih cocok untuk menduduki kursi kepresidenan. Kali ini, ijtihad politik saya mengatakan bahwa Jokowi JK yang terbaik. Jadi, respons dari beliau belum ada, tidak ada, ya. Tetapi buat saya tidak ada masalah. Yang penting, saya sudah menyampaikan. Partai asal para politisi muda ini telah mempersiapkan sejumlah sanksi bagi kadernya yang bersikeras mendukung Jokowi JK, mulai dari pencopotan jabatan struktural hingga pemecatan. Tim Liputan Metro TV. Keputusan mengejutkan diambil oleh Ketua DPP Gerindra, Haris Indra, yang beralih memilih mendukung pasangan Jokowi JK. Haris menolak disebut tidak loyal karena menurutnya pilihannya adalah untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Berikut adalah wawancara Indra Maulana dengan Ketua DPP Gerindra, Muhammad Haris Indra. Ya, apa yang menjadi alasan utama seorang Muhammad Haris Indra, Ketua DPP Bidang Pertahanan Partai Gerindra yang justru lebih mendukung Capres Joko Widodo daripada Prabowo Subianto? Kami akan tanyakan langsung kepada Muhammad Haris Indra yang sudah hadir di studio saat ini. Mas Haris ya, saya panggilnya Mas Haris begitu ya. Baik, yang pertama ingin kami tanyakan adalah apa yang jadi alasan Anda merasa harus menyampaikan pilihan politik Anda ini ke publik? Apa alasannya? Memilih presiden itu memilih yang terbaik, ya, bukan yang terdekat secara personal. Pak Jokowi itu sudah berbuat hal kecil ketika orang lain masih bermimpi besar. Dan saya kira sebagai tanggung jawab kita kepada Republik ini, ya, sebagai orang yang melihat bahwa ternyata Jokowi menurut saya yang terbaik, kita harus ikut menyuarakan bahwa memang Jokowi yang terbaik. Itu satu alasan mengapa saya menyuarakan itu dan terbuka untuk mengatakan Jokowi yang saya pilih. Mengingat Anda saat ini kan sebagai Ketua DPP ya, kalau tidak salah bidang pertahanan di Partai Gerindra, Ketua DPP yang aktif. Kalau memang pilihan politik atau pilihan pribadi Anda itu adalah calon yang lain misalnya, sementara Anda tetap ingin berada di Partai Gerindra, pertanyaannya Anda tidak perlu juga mengungkapkan ini ke publik. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, kenapa harus diungkapkan kepada publik? Kebenaran.
kebenaran itu harus diungkap seberapapun pahitnya. Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran, ya kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kita harus mengungkapkan itu kepada masyarakat, kita harus mengungkapkan itu kepada publik, kita harus mengungkapkan bahwa kebenaran itu merupakan hal yang mutlak untuk diketahui oleh masyarakat. Kebenaran tentang apa sebenarnya? Tentang yang terbaik menurut hati nurani. Ya. Menurut saya yang terbaik adalah Jokowi. Alangkah tidak etis apabila saya berdiam diri dan kemudian saya mencoblos di kotak suara. Itu malah tidak etis menurut Anda? Menurut saya tidak etis. Kenapa? Karena buat apa saya membohongi diri saya? Saya berteriak-teriak untuk mendukung seseorang yang bernama A misalnya. Ternyata pada saat di kotak suara saya memilih untuk yang coblos nomor B misalnya. Saya kira itu tidak benar juga. Jadi lebih baik kita terbuka saja. Bahwa kebenaran itu menurut saya yang terbaik adalah Pak Jokowi. Ya saya harus menyampaikan bahwa Pak Jokowi yang terbaik. Dan itu yang harus saya sampaikan. Dengan pernyataan seperti ini berarti memang Anda sudah berniat untuk meninggalkan Partai Gerindra atau bagaimana? Tidak, Partai Gerindra dua hal yang berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi Gerindra bukan Pak Prabowo, Pak Prabowo bukan Gerindra. Mengapa demikian? Bukankah dia adalah ketua Dewan Pembina Partai Gerindra? Oh iya, tapi kita ini kan Gerindra adalah suatu kumpulan ya, ide dan gagasan. Ya, itulah sebab mengapa kita mendirikan Partai Gerindra untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola Republik. Nah, Pak Prabowo adalah orang yang sekarang diberikan amanah untuk menjadi ketua Dewan Pembina. Ya, bahwa beliau misalnya sekarang diberikan amanah menjadi ketua Dewan Pembina bukan berarti beliau menjadi representatif dari Partai Gerindra. Bahwa memang Partai Gerindra diidentikan dengan Pak Prabowo itu hak dari masyarakat. Dan tetapi menurut saya, buat saya, ya Gerindra adalah milik bersama. Milik bersama milik bersama. Kami pendiri misalnya. Itu diyakini Anda seorang atau semua yang ada di Partai Gerindra? Saya kira banyak. Saya kira banyak ya. Saya kira banyak. Ya, tetapi tidak ada yang mau bersuara. Ya, banyak juga bahwa memang di dalam Partai Gerindra baik yang masih aktif ya maupun yang sudah tidak aktif, dalam arti misalnya sudah bukan pengurus aktif, itu banyak juga yang mengatakan bahwa ini Gerindra kami milik bersama, bukan milik seseorang, sekelompok atau segelintir. Ini milik bersama. Nah, milik bersama itu ya kami-kami, kita semua yang aktif di dalamnya, yang ikut mendirikan dari awal. Oke, Anda artinya dengan memilih calon yang bukan diusung oleh Partai Gerindra, tapi Anda sendiri tetap berada, keinginan hati Anda tetap berada di Partai Gerindra karena berbeda begitu. Iya. Setuju nggak kalau Anda kemudian ini disebut tidak taat asas, tidak loyal dalam berorganisasi atau berpartai? Mas, ya, tidak loyal itu ada hubungannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu berhubungan dengan apa? Bagi saya kesetiaan itu bukan pada individu. Kesetiaan itu pada ide, pada cita-cita, pada sesuatu yang luhur, pada sesuatu yang agung. Apa itu? Yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bermartabat. Dan menurut saya, ya, yang mampu mewujudkan itu adalah Pak Jokowi. Ya. Pak Prabowo, ya, orang yang saya hormati, beliau pimpinan partai kami, ya, mengajarkan kepada kami untuk kita setia, loyal pada merah putih, setia, loyal kepada Republik Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari kesetiaan saya pada merah putih, pada Republik Indonesia yang selama ini beliau ajarkan. Beliau mengajarkan untuk tidak fanatis buta pada satu rezim. Tidak fanatis buta pada rezim. Kita harus setia pada republik ini. Ini republik didirikan melalui darah dan air mata. Kita harus teruskan itu. Dan menurut saya, ya, perbedaan dalam memilih pemimpin, misalnya ada yang memilih misalnya Pak Prabowo, ya itu hak. Ya, merasa Pak Prabowo itu mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan adil. Bagi saya yang mampu itu ya Pak Jokowi. Kalau saya mengkhianati republik ini, saya mengkhianati merah putih, saya baru dikatakan tidak loyal. Tetapi selama tujuannya adalah untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat, mohon jangan menggunakan kata tidak loyal. Tidak loyal. Mohon kalau jangan. Tidak taat azas, misalnya azas di partai menyatakan mengusung calon yang bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Mas, ya, taat azas itu seperti ini. Anda dihadapkan pada pilihan untuk mendukung republik, ya, loyalitas kita kepada negara. Undang-undang itu katanya, yang saya tahu bisa jadi salah, itu kalau ada undang-undang di atas bertabrakan atau bertentangan dengan undang-undang di bawahnya, itu harus mengikuti undang-undang di atasnya. Nah, bagi saya, ya, tujuan republik ini lebih luas.
ya, lebih bermakna, lebih bermartabat, dan itu yang harus kita dukung daripada hanya sekedar taat azas. Bahwa barangkali ada kekeliruan, misalnya, bahwa saya ternyata misalnya melanggar azas yang dimaksud tadi, ya saya siap untuk menerima konsekuensi itu. Siap menerima konsekuensi. Siap, karena, tetapi bukan Anda berniat sendiri untuk mundur karena menurut Anda yakin ini berbeda tentang Gerindra dan sosok Prabowo. Saya tidak akan mundur dari Partai Gerindra. Ini kami ikut dirikan bersama-sama, ya. Saya ini kalau ikut mendirikan ada buktinya saya. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda bagaimana buktinya Anda ikut mendirikan Partai Gerindra, mewujudkan bentuk loyalitas Anda. Karena juga ada pertanyaan seperti ini. Anda disebut hanya salah satu dari jutaan kader dari Partai Gerindra yang mengundurkan diri, dan mereka menyatakan tidak berpengaruh apa-apa seorang Haris Indra. Benarkah hanya seorang Haris Indra? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Orang mengatakan mana saya, Laris, kenapa kamu dukung Prabowo? Saya dukung Pak Prabowo apabila lawannya bukan Jokowi. Misalnya kalau Pak Prabowo lawan Pak Abu Rizal Bakri, saya pilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo yang terbaik. Kalau Pak Prabowo lawan Pak Hatta Rajasa,